Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Retno Palupi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata pelajaran ICT Literasi. Oke, kita masuk. Soal yang pertama adalah ini ada disuruh buat presentasi mengenai tugas yang kedua. Jadi tugasnya udah selesai, tinggal presentasi saja. Oke, yang pertama ada latar belakang masalah. Masalah sampah, kebetulan judulnya adalah Smart Recycle 4.0 tentang pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital untuk pengelolaan sampah plastik berkelanjutan di era revolusi industri. Nah, latar belakang masalahnya adalah masalah sampah telah menjadi perhatian serius selama ini. Meski sudah banyak upaya untuk mengatasinya, tetapi permasalahan sampah ini cukup rumit untuk diatasi. Masalah pada pengelolaan sampah menjadi perhatian serius di berbagai negara, khususnya daerah perkotaan yang jumlah penduduknya selalu meningkat. Banyak program dan kebijakan yang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi penanganan sampah masih menjadi tantangan utama. Oke, lalu tujuan penelitiannya apa? Yang pertama adalah untuk memahami bagaimana teknologi Smart Recycle 4.0 bisa membantu masyarakat rumah tangga mengelola sampah plastik dengan lebih efektif dan ramah lingkungan. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana literasi digital dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah serta mendaur ulang sampah plastik, baik melalui media sosial, aplikasi edukatif, maupun platform yang mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup ramah lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan mengevaluasi cara program pemberdayaan masyarakat, terutama dengan pendekatan Asset-Based Community Development atau ABCD, dalam menciptakan kemandirian dan tanggung jawab bersama dalam mengelola sampah plastik secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oke, selanjutnya ada metode yang digunakan. Oke. Metode yang digunakan yang pertama adalah penelitian EcoBridge, yaitu penelitian mengenai EcoBridge telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Namun, sebagian besar berfokus pada efektivitas teknisnya sebagai bahan bangunan atau solusi pengurangan sampah plastik. Yang kedua, ada metode kualitatif. Menurut Creswell J.W. 2018, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali bagaimana konsep Smart Recycle 4.0 diimplementasikan dalam konteks masyarakat lokal di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga ada pendekatan ABCD. Pendekatan ABCD dipilih karena fokusnya pada pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam mengolah sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Oke.
diterapkan untuk menggali aset-aset yang dimiliki oleh komunitas. Terus kemudian ada mengorganisir sumber daya lokal serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan solusi bagi permasalahan pengolahan sampah plastik. Selanjutnya ada hasilnya. Hasil dari penelitian. Berdasarkan penelitian Anggraini DKK 2020, peneliti menggunakan pengambilan data kualitatif program usaha repro yang dimana usaha kreatif tersebut berbahan dasar yang mudah diperoleh, yaitu berupa sampah, sehingga akan menekan biaya produksi dan mengurangi jumlah sampah. Repro menghasilkan produk baru berbasis limbah plastik, yaitu 1. Repro EcoBridge Sofa merupakan produk furniture sofa murni yang tersusun dari EcoBridge. EcoBridge adalah salah satu botol plastik dengan volume tertentu yang diisi dengan cacahan kemasan plastik bekas hingga padat. Metode ini untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan. Yang kedua, Repro Bench Park. Serupa dengan Repro EcoBridge Sofa, Repro Bench merupakan kursi yang berbentuk panjang dan dikhususkan untuk ruang terbuka maupun tertutup. Metodenya sama dengan Repro EcoBridge praktek, tapi output yang dihasilkan berupa kursi yang berbentuk lebih panjang. Yang ketiga ada Repro Stool. Repro Stool merupakan kursi bangku yang memanfaatkan limbah plastik yang dicetak. Banyak limbah plastik yang bisa diolah menjadi bahan serbaguna, begitu halnya menjadi kursi bangku. Oke. Selanjutnya ada yang keempat, ada Repro Tile. Repro Tile merupakan alternatif dari keramik lantai yang dapat digunakan sebagai dekorasi lantai maupun menghias dinding agar menjadi lebih berwarna. Salah satu metode yang bisa dipakai sebagai dekorasi rumah agar terlihat lebih menarik. Yang selanjutnya ada implikasi. Repro atau Recycling Project adalah usaha daur ulang limbah plastik yang mengkombinasikan inovasi kreatif dengan teknologi terkini sehingga menjadi ekonomi kreatif. Kemudian, Repro APP akan dimanfaatkan untuk mempromosikan produk dari Repro, di antaranya Repro EcoBridge Sofa, ada lagi Repro Bench Park, kemudian ada Repro Stool, Repro Tile, Repro Paving Block, dan lain-lain. Masing-masing produk Repro merupakan hasil daur limbah plastik yang telah melalui serangkaian proses produksi. Oke, soal yang kedua ini soalnya itu berbunyi, sebuah video menunjukkan seorang tokoh publik memberikan pernyataan kontroversial yang memicu kekacauan di media sosial. Namun, tim verifikasi menemukan bahwa video tersebut adalah deepfake tingkat tinggi atau bohong gitu ya maksudnya. Kemudian soalnya adalah jika platform media sosial tersebut telah menerapkan sistem digital provenance, langkah teknis apa yang seharusnya muncul di layar pengguna saat video tersebut diunggah. Lalu, yang kedua, bagaimana peran literasi ICT pada masyarakat dalam merespon label missing provenance pada konten tersebut. Yang ketiga, buat resume tentang digital provenance maksimal 1000 kata. Sertakan referensinya minimal 5 sumber artikel ilmiah. Oke.
Kita jawab. Oke, yang pertama adalah misalnya nih ya, sebuah video menunjukkan seorang tokoh publik memberikan pernyataan kontroversial, namun tiba-tiba tim verifikasi menemukan bahwa video tersebut adalah deepfake tingkat tinggi pula. Lalu bagaimana platform media sosial tersebut telah menerapkan sistem digital? Langkah teknis apa yang seharusnya muncul di layar pengguna saat video tersebut diunggah? Kita jawab. Yang pertama ada icon credential content atau content credential. Biasanya berupa huruf syiar kecil di sudut video yang menandakan adanya asal-usul digital. Yang kedua ada manifest metadata atau profiles manifest. Saat icon diklik akan muncul berbagai informasi seperti riwayat hidup, perangkat yang digunakan untuk merekam, perangkat editan, serta waktu dan lokasi tersebut dibuat atau dimodifikasi. Yang ketiga ada label AI generate atau synthesized ya. Karena video tersebut adalah deepfake, sistem akan mendeteksi konten asli atau menggunakan AI dalam proses pembuatnya, sehingga secara otomatis akan ada label bahwa konten tersebut adalah AI bila mana tersebut adalah AI. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada soal lagi, bagaimana peran literasi ICT pada masyarakat dalam merespon label missing profiles pada konten tersebut? Kita jawab. Yang pertama adalah skeptisme sehat atau critical thinking. Masyarakat tidak akan langsung percaya dengan video tersebut secara mutlak. Mereka memahami ketidakadaan profiles yang menandakan sumber informasi yang tidak dapat diverifikasi, jadi tidak mudah percaya gitu. Yang kedua ada verifikasi mandiri. Masyarakat akan mencari sumber alternatif sendiri untuk dapat membandingkan fakta resmi tentang video tersebut. Yang ketiga ada edukasi kolektif. Individu yang terliterat secara digital akan memberitahu orang agar tidak menyebarkan konten tersebut untuk mencegah penyebaran disinformasi atau hoax ya. Oke. Kemudian ada soal lagi ya, yang terakhir itu adalah kalau tidak salah disuruh membuat resume tentang digital profiles maksimal 1000 kata, sertakan referensinya minimal 5 sumber artikel ilmiah. Oke. Kita jawab. Yang pertama ada pendahuluan, ini tentang resume ya. Dalam ekosistem informasi yang semakin kompleks, integritas dan kepercayaan terhadap data menjadi aset yang sangat berharga. Digital profiles yang sering disebut sebagai silsilah data atau data lineage adalah catatan terdokumentasi mengenai sejarah siklus hidup suatu aset. Nah, yang kedua ada definisi dan konsep data dasar. Secara teknik, profiles merujuk pada rekaman yang mendeskripsikan asal-usul dan informasi historis dari sebuah referensi artikel ilmiah. Oke. Ini tentang referensi artikel ilmiahnya. Yang pertama ada dari Haina Faradiba, ini 2020, menganalisis pengolahan arsip digital pada PT Anugerah Alam Kurnia dari Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua ada Ibrahim dari 2018, dia ini
Forensic Enable Data Profiles Model for Public Cloud, Journal of Digital Forensic ya, Security and Law. Yang ketiga ada Kushwaha 2025 tentang Profiles and Authentication of Digital Content, atau bahasa Inggrisnya adalah International Journal of Research Publication and Review. Yang keempat ada Luo dan Zhang dari 2025. Dia menganalisis cryptographic profiles and the future of media authenticity, atau Journal of Computer Science and Technology Studies. Oke. Yang kelima ada Reza dari 2023. Dia menganalisis data profiles in healthcare. Oke. Approach, challenge, and future direction, PubMed Central atau PMD. Oke. Sampai di sini dulu presentasi saya mengenai tugas dari mata pelajaran ICT Literasi. Apabila dari penyampaian tadi saya masih banyak kekurangan, saya mengucapkan banyak minta maaf, dan semoga kedepannya saya bisa memperbaiki lebih baik lagi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi. Sampai jumpa.